plastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. A few moments later. Latar belakang pertempuran Margarana disebabkan oleh kedatangan Belanda ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan yang sebelumnya dimiliki oleh Jepang. Pada 2 dan 3 Maret 1946, sekitar 2.000 tentara Belanda mendarat di Bali. Belanda mempunyai ambisi untuk membuat negara Indonesia Timur atau NIT dengan bekerja sama dengan satu Gusti Ngurah Rai, pimpinan Laskar Bali. Akan tetapi ajakan tersebut ditolak oleh I Gusti Ngurah Rai. Kapan dan lokasi terjadinya Puputan Margarana? Puputan Margarana merupakan puncak perjuangan rakyat Bali alam melawan penjajah, terutama penjajah Belanda. Puputan Margarana terjadi pada tanggal 20 November 1946 di Desa Klaci, Kecamatan Marga, Tabanan, Bali. Dusun Marga ketika I Gusti Ngurah Rai memerintahkan pasukan Ciung Wanara yang dipimpinnya untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Berikut adalah beberapa nama tokoh pahlawan yang terlibat di dalam pertempuran Puputan Margarana. Yang pertama, I Gusti Ngurah Rai. Ia memimpin pertempuran Puputan Margarana dan memiliki pasukan bernama Ciung Wanara yang melawan Belanda. I Gusti Ngurah Rai berperan dalam menyusun strategi dan serangan dalam peperangan. Yang kedua, I Gusti Ketut Jelantik. Ia terlibat menjadi patih dalam Perang Bali II atau Perang Jagaraga tahun 1948. Yang ketiga, I Gusti Ketut Puja. I Gusti Ketut Puja adalah pahlawan nasional Indonesia dari Bali. Ia lahir di Singaraja, Kabupaten Buleleng pada 19 Mei 1908. Yang keempat, Dr. Ida Anak Agung Gede Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia dari Bali. Ia dianugerahi gelar sebagai pahlawan nasional pada era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang kelima, Untung Surapati. Ia adalah seorang pahlawan nasional dari Bali yang lahir di Desa Gelgel, Kabupaten Kelungkung pada tahun 1660. Yang keenam, I Gusti Ngurah Made Agung adalah Raja Badung VII yang juga seorang pejuang melawan pemerintah Hindia Belanda di Bali melalui karya sastranya. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo pada 5 November 2015. Pada 18 November 1946, I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya menyerang markas Belanda di Tabanan, Bali. Serangan ini lantas membuat Belanda marah besar dan mengerahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung Bali, khususnya daerah Tabanan. Belanda mengirim 5 pasukan yang bernama Gajah Merah, Anjing Hitam, Singa, Polisi Negara, dan Polisi Perintis. Pasukan yang dikirim Belanda memulai serangan mereka pada 20 November 1946 pukul 5.30 WITA dengan menembaki pasukan warga Bali. Pasukan warga Bali yang kala itu masih minim persenjataan pun tidak bisa menyerang balik pasukan Belanda. Sekitar pukul 9 WITA, pasukan Belanda yang berjumlah sekitar 20 orang mulai mendekat. Tidak lama kemudian, suara tembakan mulai terdengar. Rupanya, sebanyak 17 orang pasukan Belanda berhasil ditembak mati oleh pasukan Ciung Wanara yang dipimpin I Gusti Ngurah Rai. Setelah kehilangan beberapa pasukannya, Belanda melakukan aksi serangan dari berbagai arah terhadap pihak Bali. Akan tetapi, serangan ini berhasil ditangkis oleh pasukan Ciung Wanara. Belanda yang mulai kewalahan memilih mundur sejauh 500 meter ke belakang untuk menghindari pertempuran. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya untuk melarikan diri dari kepungan musuh. Berikut ini ada beberapa foto peristiwa Puputan Margarana. Akibat dari peristiwa Puputan Margarana adalah kekalahan pasukan Indonesia di Bali dan pengukuhan kekuasaan Belanda di pulau tersebut. Belanda berhasil mendirikan negara Indonesia Timur sebagai negara boneka yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Irian Barat. Belanda juga mengangkat Ida Anak Agung Gede Agung sebagai gubernur NIT. Namun,
peristiwa Puputan Margarana juga memberikan dampak positif bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan. Peristiwa ini menunjukkan kepada dunia bahwa rakyat Indonesia bersedia berkorban jiwa dan raga demi mempertahankan kemerdekaan mereka dari penjajahan Belanda. Peristiwa ini juga menginspirasi rakyat dan pejuang Indonesia di daerah lain untuk terus berjuang melawan Belanda hingga akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Akhir peristiwa Puputan Margarana. Ketika sedang melarikan diri, tiba-tiba Belanda mengirimkan pesawat terbang untuk memburu I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya. Dengan penuh semangat, I Gusti Ngurah Rai pun berteriak, "Puputan!" yang artinya abis-abisan. I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya maju melawan Belanda sampai titik darah penghabisan mereka. Namun, karena kekuatan senjata yang dimiliki I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya kurang seimbang, mereka pun harus kalah dalam pertempuran. I Gusti Ngurah Rai bersama 1.372 pejuang Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil gugur dalam pertempuran yang dikenal sebagai Puputan Margarana atau Pertempuran Margarana.